Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahrir Ramadan hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan begitu banyak kenikmatan sehat jasmani, kenikmatan secara rohani kita, dan itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling nikmat adalah kita diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga kelak di yaumil qiyamah ada kemungkinan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema puasa. Puasa atau as-syiyam dalam Islam, dalam agama kita, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat fundamental. Ibadah ini sangat wajib kita laksanakan, penting bagi kita, dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus kita laksanakan. Puasa secara bahasa sendiri adalah menahan hawa nafsu, menahan diri. Sedangkan secara istilah as-syiyam adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang dimulai dengan niat dan diakhiri dengan berbuka atau iftar. Hadirin rahimakumullah, kewajiban berpuasa itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, puasa memiliki banyak sekali pembelajaran, memiliki banyak sekali keuntungan, memiliki begitu banyak manfaat yang akan kita rasakan ketika kita menjalankan puasa tersebut. Tentunya puasa ini menahan laparnya kita itu harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari hal-hal yang kelak akan membatalkan puasa kita. Puasa itu tidak hanya sekedar kita menahan diri dari lapar saja. Jika itu tujuannya kita hanya menahan lapar, tapi kita tetap bermaksiat, tetap menggunjingkan orang, berkata dusta, dan lain sebagainya, maka seperti yang Rasulullah katakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa,
tapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ini warning, peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan saat berpuasa tersebut. Hadirin rahimakumullah, adapun puasa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib itu ada 3 macam juga. Yang pertama adalah puasa yang dilaksanakan saat bulan Ramadan, yang kita lakukan sebulan penuh. Yang kedua adalah puasa ketika kita bernazar, berjanji, jika saya nanti lulus kuliah ini, jika anak saya nanti naik atau masuk ke perguruan tinggi, saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, itulah yang disebut dengan puasa nazar. Sedangkan yang ketiga adalah puasa karena kita terkena sanksi dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Yang kedua, jenis puasa yang kedua adalah puasa as-sunnah. Puasa sunnah ini memiliki beberapa contoh yang sangat banyak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu. Seperti puasanya Nabi Daud, yaitu puasa sehari berpuasa, besok berbuka, kemudian berpuasa lagi. Kemudian ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap hijriahnya. Kemudian ada puasa Arafah, dan ada juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadirin rahimakumullah, adapun hal-hal yang membatalkan puasa yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari bahkan akan mendapatkan denda, kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, ya. Keluarnya haid dan nifas juga membatalkan puasa. Kemudian hadirin rahimakumullah, puasa ini juga ada rukhsahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin memberatkan umatnya. Jadi ada rukhsah, ada keringanan bagi orang-orang tertentu yang boleh tidak melaksanakan puasa wajib. Yang pertama adalah bagi mereka yang musafir, maridun au ala safarin, orang yang sakit dan musafir. Ini tidak diwajibkan berpuasa. Namun dia ketika sembuh, ketika orang musafirnya sudah kembali di tempatnya, maka harus menggantinya di hari tertentu di bulan Ramadan, mengqadha. Kemudian ada orang yang melahirkan, ada orang tua yang sudah tidak berdaya lagi, ada yang haid, juga harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Sedangkan untuk orang tua yang memang sudah tidak sanggup lagi, atau ibu hamil yang melahirkan, itu juga boleh membayar fidyah. Jadi tidak mengganti puasa. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa hal tentang puasa. Dan adapun kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, hendaknya menjalankan puasa ini penuh dengan sukacita, penuh dengan amalan-amalan soleh, agar puasa kita benar-benar menjadi puasa yang baik, puasa yang mendapatkan keridhaan. Karena lis-shaimina farhatani, farhatan indal iftar, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, wa farhatan indal liqa'i rabbih. Demikianlah materi tentang puasa ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.